Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, rekan-rekan muda yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersuka cita dan bergembira dan juga mengucap syukur karena pada kesempatan ini melalui bacaan-bacaan yang kita dengarkan bersama, dua bacaan, pertama dari kitab kedua Raja-Raja dan juga dari bacaan melalui Injil Lukas, kita mendengarkan bersama dan menjadi saksi bersama akan dua peristiwa mukjizat penyembuhan yang luar biasa. Yang pertama tentu Panglima Raja Aram, Naaman, yang disembuhkan oleh Nabi Elisa melalui perkataan Allah. Dan juga yang kedua, 10 orang kusta yang datang kepada Yesus memohon penyembuhan. Mukjizat penyembuhan yang kita dengarkan pada hari ini mungkin sangat sering kita dengarkan, apalagi kalau kita sangat rajin membaca kitab suci. Ini semua kita dengarkan sebagai sebuah karya dari Allah sendiri, mukjizat penyembuhan yang diberikan kepada umatnya atau kepada orang yang memohon kepadanya. Karya-karya luar biasa ini kemudian dikontraskan dengan pertanyaan Kristus. Tuhan telah menurunkan rahmat-Nya, Tuhan telah melakukan mukjizat-Nya melalui perantaraan Yesus. Lalu pertanyaannya, ketika mukjizat itu terjadi, ketika kesembuhan itu terjadi, pertanyaan Yesus adalah, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Kenapa mereka tidak kembali untuk mengucapkan terima kasih atau memuliakan Allah seperti satu orang yang kembali? Pertanyaannya, mukjizat diberikan, kenapa yang bersyukur hanya 1 orang padahal yang sembuh 10 orang? Saudara-saudariku terkasih, tentu tema bersyukur ini, tema mengucap syukur ini adalah tema yang biasa kita dengarkan dalam hidup kita. Namun hari ini Tuhan ingin menggarisbawahi hal tersebut sebagai bagian dari perjalanan iman kita. Mungkin muncul pertanyaan, Romo, bagaimana kita bisa bersyukur? Bagaimana saya bisa mengucapkan syukur kalau setiap doa dan permohonan saya tidak pernah dikabulkan? Saudara-saudariku terkasih, pertanyaannya lagi-lagi, apakah kita harus mendapatkan sesuatu dulu, bahagia dulu, baru mau bersyukur? Atau mau bersyukur dulu, baru berbahagia dan mendapatkan sesuatu? Pertanyaan ini mungkin ada pendukungnya masing-masing, mungkin ada jawabannya masing-masing. Seperti halnya kalau saya ajukan premis ayam dulu atau telur dulu, semua mungkin punya jawabannya. Ayam dulu Romo, telur dulu Romo, ya silakan. Semua punya jawabannya. Tapi pada hari ini kita diajak untuk bersama-sama melihat bahwa pentingnya kita diajak untuk membangun sikap diri, membangun mindset bersyukur terlebih dahulu sebelum mendapatkan sesuatu. Karena kenapa? Kalau kita sudah mampu bersyukur sebelum kita mendapatkan atau sebelum kita berbahagia, bukan tidak mungkin ketika kita sudah mendapatkan, maka bersyukur itu akan terjadi dengan sendirinya. Saudara-saudara terkasih, hal-hal inilah yang memang harus kita bangun dan juga dibuat dalam diri kita menjadi cara hidup atau way of life. Tuhan mengajak kita sebagai murid-muridnya untuk melihat bahwa sekian banyak rahmat yang Tuhan berikan dalam diri kita, tapi kita sendiri yang mengkotak-kotakkan rahmat itu. Kita sendiri yang menganggap bahwa ini bisa disebut dengan rahmat, ini bisa disebut dengan mukjizat, ini yang tidak. Yang tidak ini mungkin hal-hal yang otomatisasi terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, sudahkah kita semua ketika bangun dari tidur meluangkan waktu untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat yang kita terima hari ini? Lagi-lagi jawabannya bervariasi dan kita semua yang punya jawabannya. Tapi hal inilah yang sering sekali diotomatisasi oleh orang-orang. Itu sudah normal, Romo. Kita bangun, kita beraktivitas, kita makan, kita minum, kita berangkat ke gereja. Itu sudah biasa. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa banyak dari kita yang memang pergi tidur dengan sehat, bangun, bahkan membuka mata pun tidak bisa? Itu hal-hal sederhana yang mungkin harus kita syukuri, karena ternyata hal-hal kecil ini menjadi perjalanan hidup kita, namun kita menormalkan semuanya. Hal ini yang membuat kita harus melihat kembali dan juga merefleksikan kembali kehidupan kita. Sudah sejauh mana Tuhan berkarya dalam hidup ini? Perlu kita bedakan mana yang memang hasil dari usaha, mana yang memang normal, mana yang memang semuanya adalah karya Tuhan dalam hidup kita. Sebagai murid-murid Kristus, kita diajak untuk membangun cara hidup bersyukur yang membuat
metode hidup kita senantiasa mensyukuri apa yang kita terima. Mungkin pertama-tama kita mensyukuri dari hal-hal kecil yang kita terima. Dengan kita masih bisa berjalan, dengan kita masih bisa melakukan segala aktivitas, dengan tanpa kita sadari ternyata jalanan pun tidak macet, itu hal sederhana. Tapi hal-hal seperti itulah yang mungkin perlu kita bawa dalam hidup kita, syukur pada Allah. Hal-hal inilah yang memang mungkin sulit atau bahkan mungkin terlalu sederhana sehingga orang tidak mau melakukan, sehingga orang jarang mau melakukan itu dalam kehidupannya. Tapi inilah poin yang Tuhan ajarkan kepada kita. Gak usah mulai dari hal-hal besar, gak usah mulai dari kita bahagia dulu, tapi baru kita bersyukur. Mulailah dari hal kecil yang merupakan hal-hal sederhana. Seringkali kadang kita diajak ke gereja, kemudian kita menemui apa yang namanya di gereja ada yang mencari dana, kemudian menghimpun donasi. Kita cuma mengatakan, jangan sayalah, saya belum punya berkat, saya belum bisa membagikan berkat kepada sesama. Padahal saya meyakini donasi sekecil apapun yang kita berikan itu senantiasa berarti. Sama juga ketika kita mau melayani di lingkungan ataupun di paroki. Ketika kita dipilih untuk menjadi DPP, DKP ataupun ketua wilayah, ketua lingkungan, seringkali kita merasakan bahwa kita tidak layak, kita tidak pantas, kita tidak punya apa-apa, jangan kita yang dipilih. Penegasan saya pada hari ini adalah ketika kita diminta seperti itu, syukurilah segala sesuatunya dan mulailah dengan perasaan syukur. Syukur bahwa orang sudah memilih kita, orang sudah percaya dengan kita. Dan marilah kita laksanakan kepercayaan itu dengan baik, dengan segala keterbatasan kita. Karena yakinlah Tuhan pasti melengkapi kita di kemudian hari. Saudara-saudari terkasih, apa yang sudah kita refleksikan bersama hari ini melalui bacaan-bacaan sangatlah simpel, sangatlah sederhana. Yakni hanya tinggal Tuhan Allah melakukan sesuatu, kita mengucap syukur, ataupun sebaliknya kita mengucap syukur, kemudian rahmat itu terjadi pada diri kita. Itu sangat sederhana untuk memuji dan memuliakan Allah. Pada kesempatan ini pun kita semua datang ke gereja ini untuk melaksanakan perayaan Ekaristi bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Allah. Konsekuensi lanjutannya adalah ketika kita sudah mampu bersyukur, memuji Allah dalam hidup kita, ejawantahkanlah itu dalam perbuatan syukur dan juga mengucapkan terima kasih kepada sesama kita. Karena kadang kita terlalu juga me-underestimate sesama kita. Kita menganggap bahwa setiap orang yang berbuat baik kepada kita pasti ada sesuatu hal yang ia inginkan. Atau bahkan lagi-lagi menormalisasi segala sesuatu. Dia sudah selayaknya baik dengan saya karena saya yang menggaji dia. Dia sudah selayaknya baik dengan saya karena saya akan membayar parkir dengan dia. Hal-hal ini sederhana, tapi ucapan terima kasih yang kita ungkapkan ini juga membuat apa yang Tuhan harapkan dari kita senantiasa juga dapat kita lakukan kepada sesama. Jadi dalam hidup kita membangun rasa syukur kepada Allah dan juga membangun kebersamaan melalui ungkapan syukur dengan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama. Hal-hal ini sederhana, saudara-saudariku terkasih, dan berkali-kali saya ulang. Namun demikian, pertanyaan ini dialamatkan kembali kepada kita. Sudahkah kita mau menjadi satu orang yang kembali bersyukur kepada Tuhan atas kesembuhannya, atau kita menjadi 9 orang atau mayoritas orang yang tidak pernah bersyukur atas rahmat yang Tuhan berikan kepada kita? Pilihan itu ada dalam hidup kita dan kitalah yang menjalaninya. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita akan hal-hal baik yang kita terima. Tuhan memberkati kita semuanya.